Oke, waktunya ngecek seberapa cerdiknya kamu. Dan aku punya beberapa teka-teki buat kamu pecahin. Kayak telur. Ini yang pertama. 1. Detektif Chandra adalah detektif terbaik di kota yang telah menangkap banyak penjahat. Jelas, beberapa orang nggak suka sama dia. Jadi, dia harus berhati-hati. Suatu hari dia memesan sebungkus donat langganan yang mau dia makan sambil memikirkan kasus aneh. Setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi dan ada 2 bungkus donat. Salah satunya pasti beracun. Tapi yang mana? Lihat, kotak ini sama dengan kotak donat kosong di kantornya yang selalu dia pesan. Jadi, kotak ini pasti aman, tapi kotak satunya sangat mencurigakan. Aku sih nggak bakal makan. 2. Sofia menata barangnya di tempat-tempat tertentu di kamarnya, tapi cuma dia yang tahu letak-letaknya. Kina, adik Sofia, meminta Sofia meminjamkan kalungnya untuk pesta. Kalung itu disimpan dengan aman di dalam sebuah kotak kecil, tapi kotak itu tersembunyi. Jadi, Sofia menggambar peta supaya Kina bisa menemukannya. Bisakah kamu membantu Kina menemukan kotak yang tepat? Catatan itu sebenarnya peta kamar Sofia. Kamu cuma perlu menemukan objek yang ada di gambar. Ikuti polanya dan inilah kotaknya. Kalung itu pasti ada di sana. 3. Novi ikut les piano, tapi dia nggak terlalu menyukainya. Ibunya memaksanya main alat musik, jadi dia harus latihan setiap hari. Saat liburan semester, ibunya Novi pergi untuk perjalanan bisnis selama 2 minggu dan meminta putrinya latihan setiap hari. Dia setuju, tapi nyatanya dia bahkan nggak pernah membuka piano itu selama liburan. Saat ibunya kembali dan Novi bilang dia selalu latihan, ibunya nggak percaya. Kenapa ya? Tutup pianonya berdebu, berarti sudah lama Novi nggak membukanya. 4. Apa menurutmu kamu mengenal negara-negara dunia dengan baik? Ayo kita tes. Aku bakal nunjukin beberapa landmark terkenal dan tugasmu adalah menebak nama negaranya. Oke? Mari kita mulai dengan yang gampang. Apa jawabanmu? Tentu saja, ini Lady Liberty dari New York, Amerika Serikat. Mantap! 5. Yang ini juga gampang. Apa jawabanmu? Ini adalah Menara Eiffel dari Paris, Prancis. 6. Ini adalah salah satu bangunan paling kuno di dunia modern. Bisakah kamu menyebutkan nama dan di mana letaknya? Ini adalah piramida Giza yang terletak di Mesir. 7. Berikutnya, bisakah kamu menyebut nama tempatnya? Ini gedung Opera Sydney dari Sydney, Australia. Apa jawabanmu benar? 8. Landmark terkenal lainnya, Machu Picchu. Tapi di mana lokasinya? Apa kamu ingat? Landmark yang indah ini ada di Peru. 9. Gaby adalah seorang arkeolog yang menjelajahi reruntuhan tua Yunani. Suatu hari saat sedang bekerja, dia berjalan ke dalam terowongan, tapi di ujungnya cuma ada jalan buntu. Untungnya ada 3 pintu, tapi cuma 1 pintu yang akan membawanya keluar dari terowongan. Ada papan dengan 3 petunjuk. Salah satu pernyataan ini salah. Pintu mana yang harus Gaby pilih? 1. Pintu 2 tak akan membebaskanmu. 2. Pintu 1 atau 3 akan membebaskanmu. 3. Pintu 1 atau 2 akan membebaskanmu. Salah satu pernyataan ini salah. Kalau yang salah adalah pernyataan pertama, maka Gaby perlu memilih pintu 2. Tapi kemudian pernyataan kedua juga salah. Jika pernyataan 2 salah, maka pintu 2 yang menuju kebebasan. Tapi pernyataan pertama juga salah. Jika pernyataan 3 salah, maka pintu 3 yang dibutuhkan Gaby. Dalam hal ini, 2 pernyataan lainnya juga benar. Jadi jawabannya pintu 3.
10. Pak Haris adalah pemilik gedung apartemen dengan kebijakan melarang hewan peliharaan. Penghuni apartemen ini dilarang punya hewan peliharaan jenis apapun. Seorang penghuni melaporkan mereka mendengar seekor kucing di salah satu apartemen sebelah. Lihatlah 2 apartemen ini. Di mana kucing itu tinggal? Lihat, di apartemen ini, dinding dan sofanya tergores di bagian bawah. Ini jelas bukan ulah manusia, jadi kucing itu pasti tinggal di sini. 11. Beberapa bulan kemudian ada keluhan lagi. Kali ini seseorang mendengar seekor anjing. Pak Haris memeriksa 2 apartemen lagi demi mencari jejak. Di apartemen mana seekor anjing tinggal? Pasti apartemen ini. Lihat, penghuninya lupa menyembunyikan tali anjingnya. 12. Oke, mari kita kembali dan mengingat letak beberapa landmark lagi. Di mana negara asal Taj Mahal? Taj Mahal terletak di Agra, India. 13. Oke, apa ini dan menurutmu di mana letaknya? Ini adalah tembok besar Tiongkok yang terletak di... Sudah pasti Tiongkok lah ya. 14. Apa kamu mengenali konstruksi ini? Di negara mana kamu bisa menemukannya? Ini Colosseum dari Roma, Italia. 15. Maya harus masuk ke laptop ibunya untuk menghapus file yang nggak sengaja dia kirim. Dia nggak tahu passwordnya, tapi ibunya selalu menaruh catatan soal password itu andai dia sendiri lupa. Ini satu-satunya catatan yang bisa Maya temukan. Bisakah kamu membantunya menebak password laptop ini? Kuncinya adalah menghitung jumlah bentuk di tiap gambar. Ada 1 lingkaran, jadi angka pertamanya 1. Ada 4 segitiga besar. Tapi membentuk 3 segitiga yang lebih kecil lagi. Jadi angka kedua adalah 7. Lalu 3 persegi dan 2 lingkaran. Passwordnya adalah 1732. 16. Beda hari. Password baru harus dibobol. Seminggu berselang, Maya harus masuk ke komputer ibunya lagi. Kali ini untuk menghapus email nilai ulangan jeleknya. Password sebelumnya nggak berfungsi karena sudah diganti ibunya. Tapi ada catatan baru dengan petunjuk baru. Ini adalah nama-nama anggota keluarga Maya. Tapi berapa angkanya? Nama depan dan angka di sebelahnya memberi petunjuk tentang cara memecahkannya. Ada nama Maya dan angka 4 pasti menunjukkan jumlah huruf di namanya. Jadi angka lainnya adalah jumlah huruf di nama lain. Jadi 4 untuk Maya, 8 untuk Virginia, 5 untuk Johan, dan 6 untuk Justin. 17. Nila mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun kucingnya dan dia mengundang beberapa temannya. Karis nggak pengen datang karena dia ingin nyobain video game barunya. Jadi, dia berbohong bahwa ibunya menghukumnya dan menyuruhnya bersih-bersih kamar. Untuk meminta maaf ke sahabatnya, besok harinya, Karis mengundang Nila untuk nonton film. Saat Nila tiba, dia tahu Karis berbohong supaya nggak datang ke pestanya. Bagaimana dia bisa tahu? Lihat, kamar Karis berantakan. Kalau ibunya memaksanya bersih-bersih kemarin malam, pasti jauh lebih rapi. 18. Ardina sedang melakukan ekspedisi di hutan musim dingin dan tersesat. Peralatannya membeku dan dia nggak tahu kemana harus pergi. Jadi dia berjalan lurus, berharap melihat sesuatu yang dia kenal. Tapi kemudian dia menemukan 3 jalan yang semuanya tampak berbahaya. Jalan lurus membawanya ke gua tempat beruang coklat besar sedang tidur. Jalan di sebelah kiri membawanya ke tempat tinggal sekawanan serigala lapar. Jalan di kanan akan membawanya ke danau dengan es tipis. Ke arah mana Ardina harus pergi? Dia harus berjalan lurus tanpa berisik. Beruang itu lagi tidur dan kemungkinan besar nggak bakal bangun kecuali dia terlalu berisik. 19.
Nah, balik lagi nih. Ini Akropolis, tapi dari mana asalnya? Akropolis terletak di Athena, Yunani. 20. Ini adalah kastil yang terkenal. Apa kamu tahu di mana letaknya? Satu-satunya kastil Neuschwanstein pastinya cuma ada di Jerman. 21. Yang terakhir untuk hari ini. Kamu pasti tahu di mana letak landmark ini? Ini Stonehenge dan letaknya di Wiltshire, Inggris. Wih, keren! Daniel dan Cherry telah mengobrol di telepon selama beberapa waktu. Hari ini mereka memutuskan untuk pergi minum kopi. Ini adalah pertama kalinya mereka akan bertemu langsung dan mereka belum pernah melihat foto satu sama lain. Cherry mengirim pesan kepada Daniel, "Aku akan memakai jepit rambut berwarna merah muda." Ketika Daniel tiba di kedai kopi, dia melihat 3 orang wanita dan yang mengejutkan, mereka semua mengenakan jepit rambut berwarna merah muda. Bisakah kamu membantu Daniel menemukan teman kencannya? Perhatikan meja pertama dengan seksama deh. Ada 2 cangkir kopi tuh. Ini berarti wanita ini sudah bersama seseorang. Wanita yang duduk di meja kedua sudah menikmati kopi dan buku. Jelas dia ada di sini nggak untuk kencan. Dan wanita ketiga mengenakan gaun yang indah dan mejanya kosong. Ya, dia adalah Cherry. Mantan pacar Cherry, Drake adalah seorang tukang sihir yang hebat. Dia nggak ingin melepaskannya, jadi dia menculik Cherry dan menguncinya di atas menara yang tinggi. Dengan hanya 1 jendela dan nggak ada pintu sama sekali. Selain itu, Drake membuat api ajaib di sekitar menara untuk perlindungan ekstra dan pergi. Cherry menyadari dia hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri. Dia melihat sekeliling dan melihat 3 ramuan ajaib. Botol-botol itu diberi label. Yang pertama akan memberinya kekuatan fisik yang luar biasa, yang kedua akan mengubah Cherry menjadi vampir, dan yang ketiga akan membuatnya bisa memanggil hewan apapun. Ramuan mana yang harus dia gunakan? Bahkan jika Cherry menghancurkan menara, dia nggak bisa melakukan apapun dengan api ajaib, dan nggak ada hewan yang bisa membantunya melarikan diri. Tapi jika dia menjadi vampir, dia bisa berubah menjadi kelelawar dan terbang. Cherry melarikan diri dan menemukan dirinya berada di hutan ajaib. Bisakah kamu menemukan 4 makhluk ajaib di sini? Lihatlah gua ini, ada troll yang tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada 2 peri yang sedang duduk di atas bunga dan pohon ini adalah goblin kayu. Cherry berjalan terus dan menemukan sebuah tanda jalan. Ada 3 rute yang mengarah ke desa terdekat. Seekor naga bernapas api abadi menjaga jalan pertama. Rute kedua melewati tanah seorang penyihir. Dia membenci pria dan mengubah setiap pria yang berani memasuki tanahnya menjadi patung batu. Dan jalur ketiga adalah habitat macan tutul. Bisakah kamu membantu Cherry memilih rute terbaik? Pilihan kedua terdengar bagus. Cherry adalah seorang wanita, jadi penyihir itu nggak punya alasan untuk mengubahnya menjadi patung karena dia hanya membenci pria. Cherry meminta penyihir untuk membantunya menemukan desa. Penyihir itu menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau kamu memecahkan pola teka-tekiku akan kuberitahu. Tapi kalau enggak, kamu akan menjadi pelayanku selamanya. Cherry nggak bisa berbuat apa-apa selain menyetujuinya. Kamu boleh makan lada, tapi nggak boleh makan garam. Kamu boleh makan daging sapi, tapi nggak boleh makan daging ayam. Kurma, brokoli, dan kubis nggak boleh ada kentang dalam bentuk apapun. Oh, dan kamu harus makan menggunakan sendok. Bisakah kamu membantu Cherry memecahkan polanya?
hanya mengizinkan benda yang terdiri dari 2 huruf yang sama secara berurutan. Penyihir membantu Cherry menemukan jalan, 3 pengemudi berhenti dan menawarkan tumpangan ke desa. Bisakah kamu membantu Cherry memilih opsi yang paling aman? Ada zombie yang bersembunyi di bagian belakang mobil pertama dan gak ada kursi penumpang di mobil ketiga. Meskipun kaca depan mobil kedua retak, itu masih pilihan terbaik. Akhirnya Cherry menemukan desa. Tempat ini ajaib, banyak makhluk luar biasa tinggal di sini. Tiba-tiba seekor kuda Nil mendekati Cherry dan berteriak, "Tolong aku! Salah satu dari mereka telah mencuri pakaianku." Bisakah kamu menebak siapa? Lihat lencana anjingnya deh. Tertulis kuda Nil. Jadi anjing itulah yang mencuri bajunya. Cherry bertemu dengan peternak lokal Timothy. Dia dulu memelihara ayam di negara lain. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Tapi kemudian dia membeli sebuah peternakan besar di desa ini dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Timothy mengetahui di daerah ini sangat sering terjadi banjir. Tapi dia gak kecewa dan memutuskan untuk beternak bebek, bukan ayam. Kenapa? Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Timothy mengundang Cherry untuk makan malam di rumah, tapi sayangnya mantan pacar Cherry, Drake, telah menemukan mereka. Dia menangkap Timothy dan Cherry di rumah peternak itu, lalu tiba-tiba telepon berdering. Drake mengizinkan Timothy mengangkat telepon tersebut, tapi dia nggak boleh mengungkapkan situasinya. Kalau enggak, Drake akan menggunakan tongkat sihirnya untuk mengubah mereka menjadi ular. Jadi Timothy menjawab, "Hai Bu, ada yang bisa kubantu? Aku sudah di rumah dan hendak tidur. Kalau nggak ada keadaan darurat, bisakah aku menelpon Ibu nanti? Aku sangat mengantuk." 30 menit kemudian polisi datang, menyita tongkat sihir dan menyelamatkan mereka. Bagaimana Timothy meminta bantuan? Dia memencet tombol mute sambil mengucapkan semuanya kecuali kata-kata bantu, rumah, darurat, dan menelpon. Detektif memberi Drake kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Dia bisa melewati salah satu dari 3 pintu ini. Hutan yang penuh dengan binatang berbahaya bersembunyi di balik pintu pertama. Di balik pintu kedua, ada sebuah tangki berisi air es yang gak mungkin didiami selama semenit pun. Dan ada dinosaurus raksasa yang bernapas api di balik pintu ketiga. Pintu mana yang lebih aman? Drake harus memilih pintu ketiga. Dinosaurus nggak bernapas api dan mereka sudah punah jutaan tahun yang lalu. Drake kembali ke kastilnya dan menemukan seseorang telah memecahkan semua botol yang berisi ramuan berharganya di laboratorium. Drake sangat marah dan menginterogasi 3 pelayan goblinnya. Willy bilang, "Aku membersihkan kastil sepanjang hari. Aku bahkan gak masuk ke labmu hari ini." Tilly bilang, "Aku memetik mawar di taman di pagi hari. Lalu aku masuk ke labmu untuk membawa kelopak mawar untuk ramuanmu. Semuanya baik-baik saja." Dan Billy bilang, "Aku sedang memasak makan malam di dapur, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar." siapa yang berbohong? Tilly, dia gak memetik bunga mawar itu masih ada di kebun. Sementara itu Timothy mengantar Cherry pulang, mereka berhenti untuk membeli sesuatu di tengah perjalanan. Bisakah kamu menebak apa yang sebenarnya mereka beli hanya dengan melihat gambar ini? Kiwi. Kemudian Timothy mengambil 2 foto Cherry. Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan di antara keduanya?
ini dia. Seseorang merampok rumah Cherry ketika dia sedang piknik pada tanggal 4 Juli. Detektif menemukan 4 orang tersangka dan menanyai mereka tentang apa yang mereka lakukan hari itu. Bobby, sang pemadam kebakaran, bilang, Aku sedang bertugas hari sebelumnya. Aku sangat lelah, jadi aku tidur sepanjang hari. Nick adalah seorang mahasiswa. Dia bilang, Aku sedang merayakan hari kemerdekaan bersama keluargaku. Rick, sang manajer, bilang, Saat itu adalah hari libur dan aku bermain game dengan teman sekamarku. Lalu kami menonton TV sepanjang malam. Dan Kyle, si tukang pos, bilang, Aku berada di kantor pos sepanjang hari. Semua rekan-rekanku melihatku. Detektif segera mengidentifikasi perampok itu. Apakah kamu juga tahu? Perampoknya adalah Kyle. Dia nggak bekerja di kantor pos pada tanggal 4 Juli. Itu hari libur nasional. Cherry menerima gaji pertamanya dan menyembunyikan uang tunai di lemarinya. Ketiga teman sekamar Cherry sedang nggak ada di rumah saat ini, jadi dia meninggalkan uang tersebut dan langsung pergi ke gym. Setelah beberapa saat, Cherry kembali ke rumah dan menemukan uangnya telah dicuri dari lemari. Dia mulai mencari di seluruh ruangan tapi nggak menemukan petunjuk. Tiba-tiba 3 teman sekamarnya masuk ke dalam kamar. Cherry bertanya kepada mereka masing-masing, apakah ada yang mencuri uangku? Bella menjawab, aku berada di kampus sepanjang hari. Aku baru saja pulang untuk makan siang dan aku nggak masuk ke kamar ini. Anna bilang, aku juga datang untuk makan siang, tapi setelah Bella, aku membuka pintu lemari untuk mencari beberapa dokumen. Tapi nggak ada uang di dalamnya. Dan Megan bilang, aku nggak tahu kalau kamu menyembunyikan uang tunai di lemari. Aku baru saja kembali dari kantor. Kamu harus berbicara dengan petugas keamanan. Siapakah pencurinya? Bella pasti menyimpulkan kalau Cherry menggeledah ruangan ini, seharusnya uangnya hanya dicuri dari sini, jadi dia nggak terdengar mencurigakan. Tapi Anna bilang dia telah menggeledah lemari dan nggak menemukan uang. Sementara itu Cherry nggak menyebutkan lemari sama sekali. Oleh karena itu, Anna adalah pencurinya. Hey, siap untuk teka-teki hari kasih sayang? Agak telat ya, tapi nggak apa-apa. Coba lihat 3 orang ini. Mana yang ada rencana kencan malam ini? Pasti orang ini. Dia punya hadiah kecil yang dibungkus cantik. Mungkin untuk teman kencannya? Sekarang, ayo kita lihat ke dalam restoran ini. Mana dari 3 cewek ini yang lagi kencan? Cewek yang ini, lihat tuh, ada bunga mawar dan 2 set piring di meja, jadi dia nggak sendiri, dan pasti ini acara yang romantis. Aku pilih dia. Ini Alana dan salah satu dari 3 cowok ini adalah pacarnya. Kamu tahu nggak yang mana? Yang ini, lihat tuh, mereka punya tato yang sama. Coba kamu lihat 2 cowok yang melamar ini. Mana yang pura-pura? Yang ini, lihat aja. Si cowok punya cincin, dia udah nikah tuh. Ini Jumat malam dan Marco lagi nunggu pacarnya pulang kerja. Dia udah nyiapin makan malam dan ingin melamarnya. Pacarnya datang ke rumahnya dengan membawa bunga. Apa dia habis kencan sama orang lain ya? Enggak kok, coba lihat keluar. Ada bunga yang sama tumbuh di halaman. Dia habis metik beberapa dari sana. Di hari Valentine, Anika menemukan surat cinta di mejanya. Sayangnya surat itu nggak ditandatangani, tapi dia curiga sama 3 orang. Jadi dia menanyai ke 3 orang itu, apakah mereka yang ngirimin Anika surat. Dylan bilang, Aku sibuk ngerjain PR matematika aku sebelum masuk kelas.
Kel bilang, Aku tadi lagi ngobrol bareng teman di luar. Lucky bilang, Aku tadi ke kamar mandi dan ini baru aja balik. siapa yang nulis surat ke Anika? Lucky. Lihat deh, tangannya penuh tinta merah dan warna surat itu merah. Dan lagi kalau emang baru balik dari kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Di hari Valentine, Jessie menemukan catatan di lokernya, tapi catatan itu aneh. Isinya huruf-huruf random. Apakah ini sebuah kode? Bisa bantu Jessie membaca catatan itu dan mencari tahu siapa yang ngirim itu ke dia? Yap, ini kode. Lihat ada 5 kelompok huruf dengan 5 huruf di tiap kelompok. Yuk kita susun ke tabel 5x5. Sekarang kita harus membaca ini secara vertikal, kolom per kolom. Will you go out with me? Colton? Jadi, mana si Colton itu? Michelle lagi ngadain pesta Valentine. Dia mengundang semua teman sekolahnya dan semuanya boleh bawa satu orang teman, pacar atau temannya yang single. Di tengah-tengah pesta, Michelle melihat sepupunya ada di taman lagi ngobrol sama cewek. Tapi di sana gelap dan Michelle nggak tahu siapa cewek itu. Dia cuma melihat si cewek itu berambut panjang. Waktu sepupunya balik, Michelle langsung tahu siapa yang ditaksir sepupunya itu. Nah, ini ada 3 cewek berambut panjang. Siapa ya yang tadi di luar bareng sepupu Michelle? Lihat deh, ada noda lipstik di leher sepupu Michelle. Pasti itu lipstiknya si cewek. Dan cewek ini pakai lipstik yang warnanya sama. Di malam dingin dan hujan, Damar lagi nyetir dan ngeliat ada halte. Ada 3 orang yang sedang menunggu bus, seorang wanita yang kelihatannya sakit, seorang dokter yang udah menyelamatkan banyak nyawa, dan Andini, cewek yang ditaksir Damar selama ini. Sayangnya mobilnya cuma bisa ngangkut 1 orang lagi. Damar harus gimana ya? Damar bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter itu. Nah, nantinya dia bisa bawa si ibu ini ke rumah sakit. Terus Damar bisa nemenin cewek impiannya itu nungguin bus. Jadi kan si cewek mikirnya Damar so sweet gitu. Oke, istirahat dulu yuk. Kamu suka nonton film romantis nggak? Semoga suka ya. Soalnya aku mau nunjukin beberapa emoji dan tugasmu adalah nebak judul film berdasarkan emoji itu. Oke, ini yang pertama. Gampang banget nih. Ya, pastinya ini Titanic. Berikutnya ini. Harusnya mudah ya. Kamu tahu nggak film apa? Ini The Notebook. Kalau yang ini gimana? Remake-nya baru-baru ini sukses besar loh. Kamu tahu nggak? Ini A Star Is Born. Ini berikutnya, bisa tebak nggak? Ini Before Sunrise. Emoji berikutnya menggambarkan kisah cinta yang juga terkenal. Kamu bisa tebak? La La Land pastinya. Nah, ini yang terakhir nih. Film lama tapi cukup terkenal juga. Apa tebakanmu? Semua suka film ini, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, yang main Kate Winslet bersama Jim Carrey. Ini hari Valentine, Nikki mau naruh hadiah di loker seorang cowok yang dia suka. Tapi dia nggak tahu kode lokernya. Untungnya si pemilik loker itu juga pelupa, jadi di lokernya ada catatan dengan kode. Kamu tahu nggak kode lokernya?
Tiap nomor adalah jumlah garis dalam huruf yang bersangkutan. Cuma ada 1 garis di huruf I, ada 4 garis di huruf M, 3 garis di huruf H, dan 2 garis di huruf T. Jadi dengan logika yang sama, ada 4 garis di huruf E, 2 garis di huruf L, 2 garis di huruf V, dan 3 garis di huruf Z. Jadi kodenya adalah 4, 2, 2, 3. Oke, ini ada lagi kode yang harus kamu pecahkan. Kali ini kamu harus bantuin Eric. Dia mau ngasih hadiah Valentine ke istrinya, tapi dia sama sekali nggak tahu apa yang diinginkan istrinya. Jadi rencananya Eric mau login ke komputer istrinya, ngecek keranjang belanja online-nya, dan beli sesuatu yang ada di sana. Masalahnya komputer ini dipasangi password dan Eric nggak tahu passwordnya. Untungnya ada catatan di meja, jadi dia masukin angka 6198. Tapi password itu salah. Kamu tahu nggak password yang benar? Ternyata catatan ini terbalik nih. Coba ketik 8619 Eric. Ken kerja di UGD, ini hari Valentine dan ada pasien yang tiba-tiba ngerasa nggak sehat waktu lagi pesta di kampusnya. Ken keluar dari ruangan, soalnya dia harus ngomong ke pacarnya pasien itu. Dia ada di pesta bareng si pasien, cewek mana yang harus didatangi Ken? Ingat pasangan itu sedang ada di sebuah pesta, jadi mereka pasti pakai baju bagus. Pacar si pasien kemungkinan besar cewek ini yang pakai gaun cantik. Nah sekarang, yuk kita latih matamu. Ini ada banyak gambar hati nih. Kamu bisa temukan gambar hati yang patah? Yap, ini dia. Bagus. Tugasnya mirip tapi nggak sama. Sekarang ada banyak hati dan beberapa hati yang patah. Ada berapa hati yang patah? Ada 5 hati yang patah di sini. Kamu bisa nemu semuanya nggak? Chelsea ke toko barang antik, dia mau membeli hadiah Valentine untuk cowoknya. Dia mau beliin topi bisbol, jam saku antik, dan mainan mobil dari tahun 1920-an. Bisa bantu Chelsea untuk mencari barang-barang ini? Ini topinya, ini jamnya, dan ini mobilnya. Kamu lihat nggak? Marco, cowok Chelsea, juga mau beliin Chelsea hadiah di toko yang sama. Dia harus mencari cangkir cantik, cermin antik, dan album foto indah. Dia juga butuh bantuan nih, jadi perhatikan baik-baik ya. Kamu nemu barang-barang yang dicari Marco nggak? Ini dia, 1, 2, 3. Bagus. Ada sebuah pesta Valentine. Pesta ini diadakan oleh Melody, cewek paling ngehits di sekolah. Ada 4 sahabat yang lagi ngobrol, salah satunya pacar Melody. Kamu nanya yang mana pacar Melody dan mereka bilang gini, kata si cowok pertama, Cowok keempat pacar Melody. cowok kedua ngaku-ngaku, Aku pacarnya. si cowok ketiga bilang, Bukan, cowok pertama pacarnya. lalu cowok keempat bilang, Bukan, sebenarnya aku yang pacar Melody. kalau cuma pacar Melody yang jujur dan yang lain bohong, yang mana yang beneran pacar Melody? Cuma pacarnya yang jujur, jadi dia bakal bilang, aku pacarnya. Nah, pilihannya antara cowok kedua atau cowok keempat, tapi kalau pacarnya adalah cowok keempat, maka cowok pertama juga benar. Jadi pacar Melody adalah cowok kedua. Di sebuah museum di sebuah kota, sebuah telur emas yang mahal dan bertatahkan berlian hilang. Para pekerja museum menyadarinya di pagi hari, dan tentu saja mereka segera melaporkan pencurian tersebut ke polisi. Detektif terbaik di kota itu mulai menyelidiki kasus ini. Dia dengan hati-hati memeriksa rekaman dan mengidentifikasi 3 tersangka utama. Kemudian, dia melihat sidik jari di kaca tempat telur diletakkan.
Perhatikanlah sidik jari ini dan tangan para tersangka. Siapa yang bersalah? Pelakunya yang ini. Lihat, sidik jari-jarinya nggak penuh karena ada sesuatu yang menghalangi. Orang ini memakai cincin di sana, jadi ini sidik jarinya. Di sebuah kota kecil, seseorang mencuri kalung perak mahal untuk seekor kucing yang bertahtakan berlian dan permata berharga. Pemilik toko menelepon polisi dan penyelidikan pun dimulai. Ada 3 orang tersangka. Pak Johnson bilang, "Aku datang untuk mencari anting-anting untuk ulang tahun putriku. Kami nggak punya hewan peliharaan." Bu Martin bilang, "Aku membeli gelang untuk diriku sendiri. Aku nggak mencuri apapun." Bu Tanner bilang, "Aku nggak tahu apa yang kamu bicarakan." Pencurinya adalah Pak Johnson. Ada jejak kaki kucing di kebunnya. Jadi keluarga ini jelas punya hewan peliharaan. Ada seorang perampok di kota dan gak ada yang bisa menangkapnya selama beberapa bulan. Setelah kejadian lain, polisi melihat perampok tersebut memasuki sebuah rumah sakit. Mereka masuk dan bertemu dengan 2 orang dokter. Manakah di antara mereka yang palsu dan sebenarnya perampok? Orang ini, orang yang memakai headphone, bukan stetoskop. Bu Stevens pergi berlibur selama 3 bulan, namun para pekerjanya tetap datang secara teratur untuk mengurus rumah. Ketika dia kembali, dia menyadari salah satu pekerjanya melewatkan beberapa pekerjaan dan pergi berlibur tanpa rencana. Siapakah dia? Tukang kebun yang merawat taman di luar rumah? Pembantu rumah tangga yang mengurus segala sesuatu di dalam rumah? Atau tukang cat yang datang untuk mengecat rumahnya? Orang itu adalah pengurus rumah tangga. Lihat, tanaman di rumah mengering. Sepertinya dia melewatkan beberapa minggu kerja dan mungkin hanya membersihkan rumah tepat sebelum Bu Stevens kembali. Bisakah kamu mengetahui siapa pengantin wanita dari pria ini? Ini wanita yang ada di sini. Lihat, dia punya tato yang sama dengan pria itu. Polisi di sebuah kota kecil mendapat pesan bahwa monster secara diam-diam membanjiri kota dan sekarang hidup di antara manusia. Ini bukan masalah, tapi polisi memutuskan untuk mengidentifikasi mereka semua untuk mengawasinya. Bisakah kamu membantu polisi mengidentifikasi di rumah mana saja para monster itu tinggal? Inilah tugas pertama. Kamu melihat 2 rumah dan vampir tinggal di salah satunya. Yang mana? Pasti rumah ini, yang gelap dengan tirai yang tertutup di semua jendela. Vampir nggak suka sinar matahari. Oke, tugas berikutnya adalah menemukan rumah mumi. Berikut ini ada 2 pilihan yang mungkin. Di rumah manakah mumi itu tinggal? Yang ini, lihat, ada perban di sekeliling rumah. Makhluk berikutnya yang perlu kita kenali tempat tinggalnya adalah kurcaci. Lihatlah ke dalam 2 rumah ini. Bisakah kamu mengetahui di mana tempat tinggal kurcaci? Kemungkinan di rumah ini. Semua perabotannya lebih kecil dan ditempatkan jauh lebih rendah daripada di rumah yang satunya. Jadi, ini pasti tempat tinggal seseorang yang kecil, seperti kurcaci. Sekarang, kita harus menemukan rumah seekor sentor. Perhatikan kedua rumah ini dengan seksama. Bisakah kamu mengidentifikasi rumah yang mana? Yang ini, di sini. Lihat, ada jejak kuda di jalan setapak menuju rumah. Yang terakhir,
Penyihir sungguhan tinggal di salah satu rumah ini. Bisakah kamu mengetahui di mana kemungkinan besar kamu akan disihir? Kamu lihat kucing hitam yang lucu ini? Itu adalah sahabat penyihir yang terkenal. Jadi tebakanku adalah rumah ini. Pada suatu malam di bulan Januari yang dingin, Delaney ditemukan gak sadarkan diri di ruang ganti ketika sahabatnya Jane datang mencarinya. Dia sedang berada di sebuah pesta rumah dengan sekelompok mahasiswa. Polisi menginterogasi beberapa mahasiswa, menanyakan di mana mereka berada pada saat kejadian. Allison bilang, "Aku berada di lantai atas sepanjang waktu, menari dengan teman-temanku." Liam bilang, "Aku pergi ke kios untuk membeli permen untuk pacarku. Di sana hanya ada minuman dan keripik." Oliver bilang, "Aku sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia sepertinya menyukaiku." Siapa yang harus dibawa ke kantor polisi? Liam. Malam itu dingin dan dia membutuhkan jaket untuk pergi ke kios. Dan kalau dia membutuhkan jaket, dia akan pergi ke ruang ganti untuk mengambilnya dan akan menemukan Delaney, bukan Jane. Jadi, entah dia berbohong atau dia berjalan melewati seorang gadis yang gak sadarkan diri. Ronan Collins, seorang pengusaha sukses, hilang. Keluarganya melaporkannya ke polisi. Tersangka utamanya adalah mitra bisnis Ronan, Jennifer. Dia sedang berada di luar kota, namun begitu kembali, polisi mengetuk pintunya dan bertanya apakah dia mengetahui sesuatu tentang hilangnya Ronan 2 minggu sebelumnya. "Aku baru saja kembali dari perjalanan selama sebulan ke hutan hujan Amazon 1 jam yang lalu. Aku belum mendengar apapun tentang hal itu." Detektif itu nggak langsung percaya dan membawanya ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kenapa? Dari foto-foto tersebut, kita bisa melihat dengan jelas Jennifer mewarnai rambutnya. Dia bilang dia baru saja kembali dari perjalanannya yang berlangsung selama 1 bulan penuh, tapi rambutnya diwarnai dengan sempurna. Seharusnya, beberapa akar rambutnya akan tumbuh, jadi dia berbohong setidaknya tentang sesuatu. Esme sedang berjalan-jalan di hutan dan tersesat, namun dia menemukan rumah seorang penyihir, masuk ke dalamnya, mengelus-ngelus kucing hitamnya, dan meminta penyihir itu untuk membawanya pulang. Penyihir itu sedang sibuk mengoperasi seekor katak, tikus, dan burung gagak. Dia menggunakan sarung tangan penyembuh ajaib, tapi dia hanya punya 2 pasang. Jadi, dia membutuhkan bantuan Esme untuk mencari cara, dan kemudian dia akan membawanya pulang. Bagaimana dia bisa mengoperasi ketiga hewan itu dengan 2 pasang sarung tangan ajaib itu tapi tetap bersih? Penyihir harus mengoperasi katak dengan menggunakan sarung tangan pertama di atas sarung tangan kedua. Kemudian, dia harus mengoperasi tikus dengan hanya menggunakan sarung tangan kedua. Terakhir, dia mengoperasi burung gagak dengan menggunakan sarung tangan pertama yang dibalik dari dalam keluar, yang dikenakan di atas sarung tangan kedua. Detektif Callum harus melakukan perjalanan ke kota kecil di sebelahnya, di mana anjing-anjing diculik setiap malam, langsung dari rumah. Sudah ada 4 anjing yang hilang, dan semuanya tinggal di jalan yang sama. Mila diculik pertama kali, lalu Karma pada malam berikutnya. Setelah itu Jake, dan kemudian Mr. Sniffer. Hanya tersisa 3 anjing yang tinggal di jalan itu. Bisakah kamu mengetahui anjing mana yang akan menjadi target berikutnya? Perhatikan baik-baik anjing-anjing yang diculik, atau lebih tepatnya, kalung mereka. Anjing pertama yang diculik memiliki kalung berwarna merah. Karma memiliki kalung berwarna oranye. Lalu Jake mengenakan kalung berwarna kuning, dan Mr. Sniffers memiliki kalung berwarna hijau. Sepertinya mereka diculik berdasarkan urutan warna pelangi. Jadi, target berikutnya adalah anjing yang memakai kalung biru. Mason menelepon polisi. Dia melaporkan brankas logam berisi uang tabungannya telah dicuri. Dia masuk ke kamar tidurnya tepat saat perampok melemparkan brankas itu keluar jendela dan menghilang dari jendela setelahnya. Jadi, Mason ingin perampok itu ditangkap atau asuransinya membayar uangnya yang hilang. Detektif datang untuk menyelidikinya.
Apakah kamu menyentuh apapun di ruangan itu setelah kejadian? Tanyanya. Tidak, aku langsung mendatangimu. Berarti nggak ada perampok. Sang detektif menyimpulkan. Kenapa? Perampok itu nggak bisa keluar dari jendela tanpa menginjak tempat tidur yang berdiri tepat di dekat jendela. Tapi tempat tidur itu masih rapi. Bagaimana mungkin kalau Mason nggak menyentuhnya? Dahulu kala, ada hutan ajaib tempat tinggal 32 putri duyung, 43 kurcaci, 26 unicorn, dan 57 peri. Hutan itu dikutuk dan kehidupan di sana terganggu. Putri duyung mulai hidup di tanah kering, memaksa para kurcaci untuk pindah. Para kurcaci harus pindah ke wilayah unicorn. Para unicorn mulai kehilangan kekuatan sihirnya dan butuh debu peri untuk bertahan hidup. Jadi, para peri harus bekerja ekstra dan kelelahan. Ada 4 mantra. Yang pertama akan membuat kurcaci menghilang. Yang kedua akan membuat putri duyung yang pindah ke wilayah unicorn, alih-alih kurcaci. Yang ketiga akan menyembuhkan spesies, tapi cuma spesies dengan jumlah genap. Yang keempat akan mengubah unicorn menjadi peri. Mana yang harus kamu pakai? Kamu harus memakai yang ketiga. Putri duyung dan unicorn adalah spesies yang perlu disembuhkan dan keduanya punya jumlah genap. Lu Cahyo punya 5 anak perempuan, Hannah, Elle, Eve, Anna, dan Ava. Apa yang istimewa dari nama mereka? Mereka semua punya nama palindrom. Artinya, jika dibaca kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, tetap sama. Adam berkeliling dunia dan dia menemukan kerajaan kecil. Dia nggak punya peta atau internet, maka dia berkeliling aja di sekitar sana. Selain itu, dia nggak bisa membaca tanda apapun karena dia nggak paham bahasanya. Adam masuk ke kastel indah dan bertemu 2 gadis. Ternyata, ini adalah istana keluarga kerajaan dan tak seorang pun boleh masuk ke sana. Mereka setuju tidak melaporkannya asal dia menebak siapa di antara mereka yang merupakan sang putri. Bisakah kamu membantunya? Coba deh lihat ke dinding, ada lukisan ratu dan putrinya. Dia mirip kayak gadis di sebelah kanan. Jadi, pasti dia sang putri. Genevieve adalah penjelajah waktu, dan dia pergi ke Yunani kuno. Dia begitu terpesona oleh segalanya, sampai-sampai lupa berhati-hati dan berbaur. Jadi, dia ditangkap dan dibawa ke kaisar. Sang kaisar tahu Genevieve bukan dari negerinya. Jadi dia menginterogasinya, tapi dia tidak percaya semua ucapannya. Untungnya, dia baik. Jadi, dia memberi Genevieve kesempatan untuk pergi. Ada 3 wanita muda di depannya. Kalau dia menebak siapa di antara mereka yang merupakan putrinya, dia akan dibebaskan. Bisakah kamu membantu Genevieve? Lihat, gadis ini punya kalung yang sama persis dengan kaisar. Itu pasti putrinya. Manusia berhasil menemukan mesin waktu dan sekarang ada penjahat yang menjelajahi waktu. Dia mengganggu aliran waktu. Polisi waktu mencoba menangkapnya dan mereka butuh bantuanmu. Lihat foto ini, apa kamu melihat si penjelajah waktu? Cowok yang ini, lihat aja potongan rambutnya yang modern dan mewah. Di era itu, manusia kan belum punya tempat cukur rambut. Mari pindah ke Wild West. Apa kamu melihat penjelajah waktu di sini? Pasti dia yang pakai sepatu kets modern. Pemberhentian selanjutnya adalah Mesir kuno. Perhatikan baik-baik dan cari seseorang yang gak cocok di sini. Apa yang dipakai gadis ini? Tank top dan celana pendek.
Nah, pasti dia bukan dari sini. Oke, mari kita lanjut. Apa kamu lihat sesuatu yang mencurigakan di sini? Kayaknya orang zaman ini belum punya ponsel. Pasti dia. Oke, kembali ke zaman batu. Siapa yang nggak cocok di sini? Pakaian cewek ini memang kayak dari zaman batu, tapi dia lagi baca buku. Belum ada buku saat itu. Sip, tinggal satu penjahat lagi yang harus ditangkap, dan dia lagi di abad pertengahan. Perhatikan baik-baik dan tentukan mana tersangkamu. Dia pakai earphone? Yep, pasti dia. Pak Thomas sedang membaca koran di rumahnya dan tiba-tiba mendengar suara berisik di luar. Dia pun keluar dan ternyata ada orang yang menabrak mobilnya. Dia pun menanyai tetangganya. Scarlett bilang dia main video game di rumah. Charlie bilang dia baru kembali setelah jalan-jalan dengan anjingnya. Tessa bilang dia sedang berkebun di belakang rumahnya. Siapa yang bohong? Pasti Tessa. Dia nggak bawa peralatan berkebun dan pakaiannya nggak cocok buat berkebun. Selena sedang mengadakan pesta di rumahnya dan dia mengundang semua teman sekelasnya. Di tengah pesta, lampu sempat padam beberapa menit. Saat lampu menyala lagi, Selena melihat vas mahal orang tuanya yang penuh berlian telah dicuri. 3 orang tampak mencurigakan baginya. Ariel bilang, aku habis dari kamar mandi. Farah bilang, aku nggak nyuri apa-apa, aku bahkan nggak tahu vas itu mahal. Arnold bilang, pas lampunya mati, aku jatuh ke kolam dan sibuk berusaha keluar. Siapa yang bohong? Pasti Arnold. Kalau memang jatuh ke kolam, dia pasti basah kuyup, tapi pakaiannya kering. Di sebuah kota kecil, ada orang yang mencuri seember sayap ayam dari restoran. 3 pelanggan menjadi tersangka utama. Pak Coki diinterogasi di tempat kerjanya. Halo, aku buru-buru dan baru selesai makan siang. Aku nggak nyuri apa-apa. Bu Bila sedang membuat sarapan di rumah. Aku cuma beli sayuran segar. Keluargaku vegan. Danang, seorang mahasiswa, lagi belajar di taman. Aku cuma beli sandwich dan pergi. Aku nggak tahu apa-apa tentang pencurian itu. Siapa yang bohong? Bu Bila. Dia bilang keluarganya vegan, tapi dia punya keju dan susu sapi di meja. Orang vegan nggak makan ini. Di alam semesta paralel, orang-orang cuma boleh bersenang-senang dan makan makanan manis. Nggak ada yang belajar atau melakukan hal berguna. Bu Relim baru pulang setelah belanja dengan teman-temannya seharian dan langsung menanyakan kegiatan anak-anaknya. Aku makan popcorn dan maraton nonton TV, ucap Hana. Aku main bola dengan teman-temanku, kata El. Aku baru dari pantai bareng teman-temanku, kata Ava. Siapa yang bohong? Pasti Hana. Lihat, dia belum makan popcornnya dan ada buku di bawah tempat tidurnya. Tim sepak bola L main 6 pertandingan dalam 1 musim. Mereka menang 2 kali, imbang 2 kali, dan kalah 2 kali. Totalnya, mereka kebobolan 2 gol dan mencetak 3 gol. Bagaimana hasil ke-6 pertandingan ini? Setiap kali kalah, mereka pasti kebobolan setidaknya 1 gol. Mereka kalah dalam 2 pertandingan dan kebobolan 2 gol. Berarti mereka kebobolan masing-masing 1 gol. Skor kedua pertandingan ini pasti 0-1. Nah, gol kebobolannya sudah habis. Jadi, skor 2 pertandingan seri ini pasti 0-0. Sekarang, kita cuma punya 3 gol dan 2 pertandingan menang.
Jadi, dalam satu pertandingan, mereka pasti menang dengan skor 1-0, dan di pertandingan lainnya dengan skor 2-0. Ava lagi pesta dengan temannya sepanjang minggu. Jadi, kamarnya sekarang berantakan. Ini hari Jumat, dan dia ingin piknik dengan sahabatnya. Dia harus bawa tas, kacamata hitam, dan ponsel. Bisakah kamu membantunya menemukan ketiga barang ini? Ini dia, bagus. Udah hari Sabtu, dan Ava masih belum sempat bersih-bersih. Sekarang dia ke rumah teman sekelasnya untuk pesta kolam. Dia butuh baju renang, kalung, dan sepatu hak. Bisakah kamu menemukannya? Ya, ini dia. Ava lagi siap-siap dan menyadari banyak barangnya hilang dari kamar mandi. Dia ingat dia meminjamkannya ke Elle. Elle bilang barang-barang itu ada di kamarnya, yang tentunya juga berantakan. Bisakah kamu membantu Ava menemukan lipstik, pengering rambut, dan sisirnya? Ini dia, kamu berhasil nemuinnya nggak? Elle lagi siap-siap untuk latihan sepak bola. Dia butuh bola sepak, sepatu kets, dan kotak makan siang. Di mana ya? Semuanya ada di sini. Hana pulang setelah jalan-jalan sebentar dan menyadari gelang favoritnya hilang. Dia tahu Ava suka gelang itu dan dia lagi siap-siap ke pesta, jadi Ava adalah tersangka utama. Hana langsung mencari Ava di kamar mandi dan meminta gelangnya. Aku lagi mandi pas kamu pergi, lalu pakai baju di kamar mandi. Aku gak bakal sempat ngambil gelangmu. Hana tahu Ava bohong. Kok bisa? Kalau Ava memang mandi, cermin di kamar mandi pasti berkabut. Tapi lihat, cerminnya jernih-jernih aja tuh. Agus mengadakan pesta di rumah orang tuanya. Besok paginya, dia sadar dia dirampok. Perampok itu ngambil semua uang dan perhiasan dari brankas. Agus nelepon ke 4 sahabatnya dan bilang, rumahku dirampok kemarin. Tahu kemungkinan pelakunya nggak? Maria bilang, maaf, tapi kayaknya pelakunya bukan tamu. Julie bilang, aku semalaman di bawah. Aku bahkan nggak deket-deket brankas orang tua kamu. Jadi, aku nggak lihat ada yang mencurigakan. Bob bilang, gak mungkin. Semua tamu pesta kan kaya-kaya. Mungkin kurir pizza? Lalu Ricky menjawab, tapi Maria bawa orang asing yang mirip penjahat tuh. Aku gak kaget kalau ternyata dia yang merampok. Kamu bisa tebak siapa pelakunya? Julie, Agus gak nyebut soal brankas. Dari mana dia tahu? Isi tinta pulpen ini tinggal separuh. Berapa banyak kata yang bisa ditulisnya? Pulpen nggak bisa nulis. Orang yang megang pulpen lah yang bisa nulis kata-kata. Salah satu pembeli ini bukan dari bumi. Kamu tahu yang mana? Cowok ini makan tusuk gigi. Kalau di perusahaan ini, siapa yang bukan dari bumi? Dia, siapa yang pakai laptop sebagai tatakan muk? Bobby, Stella, dan Chris ikut balap sepatu roda di taman. Tapi salah satunya curang. Kamu tahu siapa? Chris. Perhatikan aja kakinya, sepatu rodanya canggih banget. Wendy menjual bunga. Setangkai bunga matahari seharga Rp240.000. Harga setangkai narcissus adalah Rp90.000. Kamu bisa hitung harga setangkai calla lily?
Harga untuk setangkai calla lily adalah Rp15.000. Harga masing-masing bunga Rp15.000 per kelopak. Dan calla lily cuma punya 1 kelopak. Georgie dan Nani lagi makan malam di restoran mewah. Coba temukan 3 hal aneh di sini. Pemain biola ini pakai anak panah. Ada kodok di bunga ini, dan pelayannya menyajikan apel yang udah digigit. Emma, Teddy, dan Putra lagi balap renang. Kamu tahu siapa yang curang? Teddy, perhatikan lehernya. Ada chip kecil di situ. Dia pasti robot, jadi dia nggak boleh balapan sama manusia. Andi dan istrinya, Nani, tidur cepat malam ini. Di tengah malam, Andi terbangun karena mendengar suara aneh dari ruang bawah tanah. Istrinya hilang. Andi meriksa rumahnya, tapi Nani nggak ada. Andi turun ke ruang bawah tanah. Tiba-tiba, badut seram muncul dan mencoba menarik Andi. Tapi Andi ketawa dan bilang, "Udah bercandanya, aku tuh ini prank. Kok dia bisa tahu?" Perhatikan foto di dinding. Nani dan badut itu pakai sepatu yang sama. Bob pergi ke kedai kopi ini setiap hari karena dia diam-diam menaksir baristanya, Kelly. Tapi hari ini dia kecewa berat. Kelly digantikan oleh kembarannya yang jahat. Gimana Bob bisa tahu? Semua tindikan dan tato Kelly hilang dan gak ada bekasnya di kulit. Billy mengunduh aplikasi kencan buat nyari pacar. Dia nemu 3 cewek dan suka semuanya. Ellie adalah blogger jalan-jalan, vegan, dan suka banget komedi romantis. Adinda adalah guru sekolah. Dia suka hiking dan nulis novel. Bella seorang ilmuwan. Dia sibuk kerja. Makanya dia nggak pernah punya hubungan serius. Dia suka es krim dan matahari terbit. Sayangnya, cuma 1 dari ketiga profil ini yang asli. Kamu bisa bantuin Billy buat ngajak jalan cewek yang tepat? Ada foto pernikahan di meja Bella, jadi dia bohong. Ellie bilang dia vegan, tapi dia makan hotdog di foto ini dan steak di foto ini. Jadi dia juga bohong. Billy sebaiknya ngajak Adinda. Sally punya online shop. Meskipun semua pegawainya tinggal di kota yang sama, mereka berkomunikasi lewat internet. Pagi ini, panggilan Zoom mereka disusupi orang asing. Kamu bisa tebak yang mana? Cewek ini, semua pegawai tinggal di kota yang sama, artinya zona waktunya sama. Tapi perhatikan jendelanya deh, di sana udah malam. Dani hiking di hutan pada akhir pekan terakhir bulan Maret setiap tahun. Tapi kali ini, dia tersesat. Dani mondar-mandir dan nemu petunjuk ini. Dia harus milih salah satu dari 3 jalan ini biar bisa keluar dari hutan. Jalan pertama melewati desa Mutant. Mereka benci manusia dan belum pernah ada yang lolos dari mereka. Jalan kedua harus nyebrang jembatan gantung tua yang ada di atas sungai penuh kodok dan cacing. Jalan ketiga melewati habitat keluarga beruang. Jalan mana yang kira-kira aman? Sekarang musim semi, jadi beruang pasti sudah terbangun dan mungkin lagi kelaparan. Dani juga bakal susah menghadapi mutant sendirian. Jadi, Dani sebaiknya pilih jalan kedua. Meskipun dia jatuh ke sungai, nggak akan kenapa-kenapa kok. Kodok dan cacing nggak gigit. Rosa lagi bikin kue coklat enak di dapur. Dia mau ngasih kue itu buat cowoknya. Pas kuenya udah jadi, dia taruh di kulkas dan naik ke atas buat mandi. Setelah itu, Rosa balik lagi, tapi kuenya udah dipotong dan dimakan beberapa potong. Rosa menanyai 3 teman serumahnya. Sabrina bilang, enak aja, aku lagi diet gula. Pamela bilang, aku nggak ke dapur hari ini, aku sibuk belajar. Dan Hari bilang, aku buka kulkas 2 menit lalu, tadi kuenya masih utuh kok. Siapa yang makan kue itu?
Nggak ada, mereka ngeprank Rosa. Kue coklat yang rusak itu bukan punya Rosa. Lihat aja, hiasannya beda. Dan kuenya masih ada di kulkas, di kotak yang ada di rak bawahnya. Tommy lagi wawancara kerja. Manajer HR-nya suka resume Tommy dan nanyai satu pertanyaan terakhir buat ngecek pemikiran logisnya. Tusuk gigi ini menggambarkan kelompok ikan yang bergerak dari barat ke timur. Kamu bisa bikin mereka bergerak ke arah berlawanan dengan mindahin 3 tusuk gigi aja? Ini solusinya. Vicky lagi sepeda di taman. Tiba-tiba kepalanya terlempar kaleng cat biru. Vicky oleng lalu terjatuh. Dia nemu 3 kemungkinan pelaku dan menanyai mereka. Alex bilang, aku cuma duduk di bangku dan baca buku. Bunga bilang, aku lagi main skateboard dan nggak ngelihat kaleng cat. Dan Adinda bilang, aku lagi bikin graffiti, tapi ada yang mencuri cat biruku. Siapa yang melempar cat pada Vicky? Ada cat di tangan Adinda, tapi wajar karena dia lagi bikin graffiti. Ada noda di kaos Alex, tapi itu cuma desain. Lalu, kenapa ada noda biru di tangan Bunga kalau dia nggak melihat cat? Ana lagi nunggu pacarnya, Surya, di restoran. Surya datang membawa donat dan langsung menghampiri Ana. Tiba-tiba, Surya terpleset. Apa yang mau dikatakan Surya? Donat itu bertuliskan, "Marry me." Surya mau melamar Ana. Ferdi duduk di tempat cukur. Tukang cukurnya bilang, "Mas pasti bukan orang sini ya? Aku suka motong rambut orang luar. Mendingan nyukur 2 orang luar daripada 1 orang sini." Ferdi nanya alasannya. Kamu bisa tebak jawaban tukang cukur itu? Nyukur 2 orang udah pasti lebih menguntungkan daripada 1 orang dong. Aku punya ratusan kaki, tapi cuma bisa bersandar. Bikin aku merasa kotor biar kamu merasa bersih. Apakah aku? Aku adalah sapu. Polisi datang ke rumah Chris pagi ini. Mereka curiga kalau Chris seorang penjahat. Dia menjual seni curian kepada penjahat lain di Instagram. Tapi Chris mengelak. Setelah menggeledah apartemennya, polisi itu nemuin HP-nya. Ada 3 orang mencurigakan di antara para followernya. Kamu tahu siapa penjahatnya? Dia orangnya, username-nya aja rahasia. Maya adalah seorang penyihir. Dia mencari kucingnya yang hilang sejak pagi. Bisa tolong dia? Kucing itu ada di sini. Maya menuju ke rumah sahabatnya Sandra. Dia membawakannya sesuatu yang enak. Bentuknya persegi dari luar, tapi bulat saat dibuka. Selain itu, bentuknya jadi segitiga saat dikeluarkan. Apa kamu bisa menebak nama makanannya? Jawabannya, pizza. Dalam perjalanan, Maya mengambil rute baru. Dia sampai di tengah jalan yang agak asing dan melihat beberapa rumah kecil yang imut. Semua kecuali 2 rumah warnanya biru. Selain itu, semua kecuali 2 rumah warnanya merah dan semua kecuali 2 rumah warnanya ungu. Berapa rumah dari tiap warna yang ada di sana? Mari fokus ke 2 pertanyaan pertama. Kita bisa mengasumsikan 2 rumah tidak berwarna merah dan 2 rumah tidak berwarna biru. Nah, 1 rumah yang tidak berwarna merah mungkin saja biru. Selain itu, 1 dari rumah non-biru mungkin saja merah. Jika kita ingat pernyataan ketiga bahwa semua kecuali 2 rumah berwarna ungu, maka cuma ada 1 rumah merah, 1 biru, dan 1 ungu di jalan itu. Maya masuk ke dapur Sandra. Bisa hitung jumlah pasti katak di sini?
13. Yang ini cuma foto. Sandra menunjukkan 2 foto kakaknya kepada Maya. Ella tinggal sendirian, sementara Elsa tinggal dengan suaminya. Bisa tebak Elsa yang mana? Yang di kiri, dia punya 2 handuk di kamar mandinya, sementara Ella cuma punya 1. Maya bertanya ke Sandra, bisakah kamu menghasilkan angka 60 dengan menggunakan bilangan yang sama 3 kali? Sandra menjawab, gampang, 20 tambah 20 tambah 20. Tapi ada satu cara lagi sih, bisakah kamu menebaknya? Cara lainnya adalah 55 tambah 5. Maya butuh bantuan di toko sulapnya. Dia mengundang Harry untuk wawancara kerja. Saat tiba, Harry kelihatan gugup. Maya menawarinya kopi panas. Dia menaruh cangkir kopi itu di depannya dan bertanya dalam bahasa Inggris, "What's before you?" Harry menjawab, "Tea." Setelah mendengar jawaban itu, Maya langsung merekrut Harry. Bisakah kamu menebak alasannya? Kalau jawabannya kopi, Maya nggak perlu bertanya pertanyaan semudah itu. Yang dia maksud adalah alfabet U. Huruf T ada di belakang U. Jadi Maya terkesan dengan jawaban Harry. Harry menunjukkan Maya 3 kartu dari deck biasa yang menghadap ke bawah. Dia berkata, di sebelah kiri ratu ada 1 atau 2 jack. Di sebelah kanan jack ada 1 atau 2 jack. Di sebelah kanan keriting ada 1 atau 2 wajik. Di sebelah kiri wajik ada 1 atau 2 wajik. Bisa tebak ketiga kartu ini? Jack keriting, Jack wajik, dan ratu wajik. Atau Jack wajik, Jack keriting, dan ratu wajik. Maya memberitahu Harry, aku juga punya trik sulap. Angka 1 dalam bahasa Inggris bisa hilang dengan menambah sesuatu. Bisakah kamu menebak caranya? Dia perlu menambahkan huruf G di belakang one alias 1 dan itu akan menjadi gone. Simple. Maya meninggalkan toko sulapnya untuk makan siang. Saat Maya kembali, Harry pingsan di lantai gudang. Dia memanggil dokter dan menanyai 3 orang di dekat sana. Billy bilang, saat mengecek rak berisi ramuan cinta, aku mendengar suara aneh dari gudang. Tapi gak aku gubris. Aku kira Harry cuma menjatuhkan sesuatu. Scarlett bilang, aku kesini untuk membeli bahan ramuan balas dendamku yang kurang. Aku gak punya waktu buat ini. Dan Bella bilang, aku kesini untuk beli lilin merah, tapi penjualnya gak ada. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sini? Lihatlah resep Scarlett. Bahan yang kurang adalah laba-laba. Harry digigit laba-laba berbisa saat mencoba mengeluarkannya dari stoples pecah ini. Ada gigitan kecil di lengan kanannya. Minggu depannya, Maya menerima telepon dari Sandra pada pukul 7 pagi. Sandra sangat bersemangat karena dia menemukan resep ramuan keabadian di perpustakaannya. Maya tiba di rumah Sandra pada pukul 10 pagi dan menemukannya pingsan di lantai. Semua bukunya hilang. Maya menelepon polisi. Detektif segera datang dan menanyai 3 tersangka. Suami Sandra, Franz, bilang, aku guru, aku belum pulang sejak pagi karena ada 4 kelas di jadwalku. Sally, asisten rumah tangga bilang, aku sedang libur dan menghabiskan waktu bersama pacarku. Dan Bob, si tukang kebun bilang, aku menanam mawar di halaman belakang sejak pagi. Aku bahkan belum masuk rumah. Setelah mendengar ketiga cerita itu, detektif tahu siapa pembohongnya. Kalau kamu... Franz berbohong. Dia bilang ke sekolah, tapi sekolah tutup pada hari Minggu. Untungnya, Maya menyimpan foto resep itu di ponselnya. Sekarang dia sedang membuat ramuan untuk Sandra.
Sayangnya, 4 bahan terakhir di resep ini ditulis dengan kode. Ini yang pertama. Ini adalah buah yang selalu sedih. Bisakah kamu menebaknya? Jawabannya blueberry. Selain itu, dia perlu menambahkan sesuatu yang punya telinga, tapi tak bisa mendengar. Bisa tebak? Jagung. Yang berikutnya adalah keju yang dibuat terbalik. Edam, kebalikan dari made. Dan bahan terakhir adalah ruangan yang bisa kamu makan. Maya perlu menambahkan jamur alias mushroom. Maya menjenguk Sandra di rumah sakit. Dia memberinya ramuan ajaib itu dan Sandra langsung sembuh. Dalam perjalanan pulang, Maya bertemu 3 dokter di lobi. Tapi cuma 1 dari mereka yang dokter asli. Bisa tebak yang mana? Dokter pertama memakai mantel kotor, tapi itu tak membuktikan bahwa dia dokter palsu. Sementara itu, dokter tampan berjanggut ini memakai name tag dengan foto perempuan. Berarti dia mencuri name tag orang lain. Untuk orang ketiga, dia memakai ekstensi kuku warna-warni yang bertentangan dengan aturan sanitasi. Jadi, dia pasti bukan dokter. Maya kabur dari para penipu itu dan tiba di bagian rumah sakit yang terbengkalai. Lalu, dia melihat 3 pintu. Tapi, tiap pintu ini menyembunyikan bahaya. Ada manusia serigala bersembunyi di balik pintu pertama. Ada penyihir jahat menunggu Maya di balik pintu kedua. Dan ada portal ajaib yang mengarah ke lubang hitam di belakang pintu ketiga. Bisakah kamu membantu Maya memilih opsi teraman untuk melarikan diri? Dia harus memilih pintu pertama. Lihat keluar jendela, ada bulan sabit. Manusia serigala cuma berbahaya saat bulan purnama. Maya berhasil lolos dan menelepon adiknya, Wendy, yang tinggal di sebuah desa. Wendy bilang, "Datanglah, aku akan membantumu." Maya pun naik kereta. Maya melihat 4 penumpang ini. Salah satunya adalah pencuri terkenal. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita elegan ini adalah pencuri. Orang pertama membaca tentang kejahatannya di koran. Akhirnya Maya tiba di rumah Wendy. Dia langsung melihat satu detail aneh tentang tempat ini. Bisakah kamu melihatnya juga? Terlalu berbahaya meninggalkan setrika dalam posisi begini. Maya masuk ke ruang tamu dan melihat 2 detail aneh. Kalau kamu? Perhatikan kalender ini lebih dekat. 31 Juni itu nggak ada. Selain itu, kursi ini cuma punya 3 kaki. Maya mulai curiga Wendy sedang dihipnotis. Untuk menguji pemikiran logisnya, dia mengajukan teka-teki ini. Ada 8 bersaudara yang mirip. Mereka dianggap lemah, tapi mereka melindungi raja di setiap pertempuran. Jika mereka bergerak maju, mereka tak akan mundur. Siapa mereka? Wendy gagal memecahkan teka-teki ini. Kalau kamu? Delapan bersaudara ini adalah pion catur. Setelah mencari sekian lama, Maya menemukan mantra yang bisa mematahkan semua ilmu hitam. Tapi mantra itu terkunci di berangkas yang butuh kode 7 digit. Bisakah kamu membantu Maya membukanya?
Ada 7 buku di rak di atas brankas. Ini petunjuknya. Tiap buku punya angka Romawi di sampulnya. Jadi kodenya adalah 2113542. Sebuah insiden terjadi di laboratorium rahasia. Salah satu ilmuwan melepaskan zat yang mengubah manusia menjadi vampir. Detektif Rido tiba di TKP untuk mewawancarai 3 saksi. Ilmuwan pertama, Michael bilang, "Aku mampir ke lab pagi ini untuk mengambil beberapa catatan. Mesinnya bekerja dengan baik dan aku nggak lihat siapa-siapa. Aku mengambil berkas itu lalu pergi." Ilmuwan kedua, Lindsay, bilang, "Aku menutup lab pada malam hari. Salah satu PC-nya rusak, tapi aku lelah sekali dan meninggalkannya sampai pagi. Sayangnya aku ketiduran." Dan ilmuwan ketiga, Jennifer bilang, "Aku bangun pagi dan pergi ke lab untuk memeriksa perangkat kami. Sepertinya nggak ada yang memasuki ruangan ini. Aku memperbaiki salah satu komputer lalu pergi." Siapa di antara mereka yang berbohong? Michael berbohong. Salah satu komputer di sana memang rusak dan Jennifer menghabiskan sepanjang pagi untuk memperbaikinya. Kalau Michael masuk ke lab, dia pasti tahu soal itu atau Jennifer pasti melihatnya. Jadi, dia pasti masuk lab setelah yang lainnya pergi. Tapi kenapa dia melepaskan zat seberbahaya itu? Michael nggak mau ngaku. Jadi, detektif Rido memutuskan untuk menyelidiki TKP untuk mencari tahu siapa dalangnya. Perhatikan baik-baik tempat ini. Apa ada yang mencurigakan? Sepertinya Michael menjatuhkan kartu identitasnya. Dan lihat, itu bukan miliknya. Nama di kartu itu adalah George Wilson. Mari kita tanyakan kejadian itu padanya. Detektif Rido pergi ke kantor Pak Wilson untuk menanyakan kejadian tersebut. "Oh iya, aku memberikan kartuku kepada Michael," kata Pak Wilson. "Tapi itu karena barangku tertinggal di lab, kacamataku. Aku nggak punya waktu, jadi aku meminta Michael mengambilnya." Itu bukan alasan yang sempurna, tapi bagaimana kamu bisa membuktikan pria itu berbohong? Ada kotak kacamata terbuka di atas mejanya, dan kacamatanya ada di sana. Tapi Pak Wilson, bukannya tadi katamu kacamatamu tertinggal di lab? Aku tadi bilang kacamataku. Maaf, maksudku berkas. Aku salah sebut ini karena aku meminta sekretarisku Shirley untuk mencari kacamataku kemarin. Temukan sesuatu untuk membuktikan Pak Wilson berbohong. Ada kalender di meja Shirley. Kemarin adalah hari liburnya yang ditandai dengan warna merah. Pak Wilson berbohong. Pak Wilson ditangkap, tapi orang-orang sudah mulai berubah menjadi vampir. Bisakah kamu menebak siapa vampir di sini? Wanita di sebelah kanan. Dia lagi dandan. Tapi apa kamu lihat? Dia nggak punya bayangan di cermin. Sementara itu, mereka yang belum berubah jadi vampir mengumpulkan segala yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mana dari mereka yang lebih berpeluang bertahan hidup? Semua bekal ini nggak bakal melindungi mereka dari vampir. Untuk perempuan di kiri, dia menyiapkan apa yang bisa dia pakai untuk mengalahkan vampir. Dia punya peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Mari lihat ke kereta bawah tanah. Ada 2 wanita di sini. Siapa di antara mereka yang gak hamil? Gadis di sebelah kiri gak hamil. Lihat, bentuk perutnya aneh sekali. Itu karena dia menyembunyikan bekal survival di bawah pakaiannya. Para vampir memutuskan untuk menggelar pesta. Siapa di antara mereka yang sebenarnya adalah manusia yang menyamar?
Pria di sebelah kiri ini adalah manusia. Dia memakai riasan dan gigi palsu. Nikki juga berusaha bertahan hidup. Dia mengemas barang-barangnya dan pindah ke kota sebelah. Tapi tiba-tiba seorang vampir mengejar mobilnya. Dia merusak kendaraannya dan mengambil beberapa bekal. Untungnya dia gagal menggigit Nikki yang berhasil kabur. Nikki harus tinggal di rumah. Besok harinya, seorang pemuda mengetuk pintunya dan meminta bantuan. Apa dia harus mengizinkannya masuk? Jangan, ada bekas luka yang sama di pipinya seperti vampir malam kemarin. Nikki terus bersembunyi di rumah. Suatu hari, seorang perempuan mengetuk pintu belakangnya. "Tolong aku, sekelompok vampir mengejarku." Nikki membuka pintu. Gadis itu terengah-engah. Tapi dia bilang, "Mereka hampir sampai. Aku boleh masuk?" Apakah aman membiarkannya masuk? Jangan, gadis ini juga vampir. Siapapun dalam kondisi seperti ini pasti akan langsung lari ke dalam rumah. Tapi vampir gak bisa masuk tanpa diundang. Nikki sedang memeriksa rumahnya dan tiba-tiba menyadari ada seseorang di loteng. Dia mendekati bayangan itu. Itu adalah seorang ayah dan anak perempuan. "Tolong jangan usir kami. Maaf, kami menyelinap masuk tanpa izin. Kami sudah berusaha bersembunyi dari vampir," ucap sang ayah. Apa Nikki bisa membiarkan mereka tinggal? Ya, pertama, mereka duduk di bawah sinar matahari, tapi kulit mereka baik-baik saja. Kedua, mereka berhasil masuk tanpa diundang. Berarti mereka manusia. Nikki membiarkan mereka tinggal. Mari istirahat sejenak. Waktunya teka-teki singkat. Jawab yang cepat ya. Seorang vampir tinggal di rumah hitam satu lantai. Dia punya kucing hitam, ikan hitam, komputer hitam, kursi hitam, meja hitam, dan telepon hitam. Semuanya hitam. Apa warna tangganya? Gak ada tangga di rumah ini, karena ini rumah satu lantai. 3 vampir berjalan cepat. Vampir pertama bilang, "2 vampir lain berjalan di belakangku." Yang kedua bilang, "1 vampir berjalan di belakangku dan 1 lagi berjalan di depanku." Dan yang ketiga bilang, "2 vampir berjalan di depanku dan 2 vampir berjalan di belakangku." Kok bisa? Vampir-vampir ini berjalan berputar-putar. Manusia, vampir, dan manusia serigala berkumpul di satu rumah. Jumlah manusia serigala di sini sama banyaknya dengan jumlah vampir, dan jumlah vampir di sana sama seperti jumlah manusia. Ada berapa banyak makhluk yang ada jika 3 di antaranya adalah manusia serigala? Ada 9, 3 manusia serigala, 3 vampir, dan 3 manusia. Sekarang mari kembali ke Nikki dan petualangannya. Nikki, Peter, dan putrinya Becky pergi ke kota lain bersama-sama. Mereka butuh 2 hari untuk sampai sana. Mereka berkendara sepanjang hari sampai malam tiba. Sekarang mereka punya 3 pilihan. Pertama, mereka bisa terus mengemudi sampai pagi, meski mungkin bertemu banyak vampir di sepanjang jalan. Kedua, mereka bisa bermalam di gua terdekat bersama kelelawar. Dan ketiga, mereka bisa tidur di dalam mobil. Opsi mana yang paling aman bagi mereka? Tidur di dalam mobil adalah ide yang buruk. Vampir bisa menghampiri mereka di tengah malam. Menginap di gua juga merupakan pilihan yang buruk. Vampir bisa bersembunyi di antara kelelawar. Pilihan teraman adalah tetap mengemudi.
Meski mungkin akan bertemu vampir, mereka punya kesempatan untuk bertahan hidup jika mengemudi lebih cepat. Mereka melaju sangat cepat dan berhasil sampai di kota tujuan pada pagi hari. Tapi begitu keluar dari mobil, mereka sadar sedang dikelilingi banyak vampir. Untuk melarikan diri, mereka harus memilih satu dari 3 jalan ini. Di jalan pertama, ada sekawanan vampir. Mereka langsung mendatangi Nikki. Ada anjing liar di jalan kedua. Jalan ketiga mengarah ke gang gelap berisi ratusan kelelawar. Dari ketiga jalan ini, mana yang paling aman? Jalan kedua adalah pilihan terbaik karena matahari menyinarinya. Jadi para vampir nggak bisa mengikuti Nikki dan teman-teman barunya. Selain itu, anjing-anjing kayaknya nggak galak-galak banget. Mereka sampai di depan 3 toko. Sekarang, mereka perlu memutuskan toko mana yang aman untuk dimasuki. Nikki, Peter, dan Becky mengintip ke jendela untuk melihat isinya. Toko pertama kosong, tapi sepertinya penuh jebakan. Toko kedua penuh penyintas, tapi mereka terlihat berbahaya. Dan toko ketiga juga terlihat kosong, tapi di sana super gelap dan kamu nggak bisa melihat apa-apa kecuali puluhan kelelawar. Kemana Nikki harus membawa teman-temannya? Toko pertama adalah yang paling aman. Kalau Nikki, Peter, dan Becky melihat jebakan ini, kemungkinan mereka bisa menghindarinya. Patut dicoba. Ada seorang pria di kota yang mencoba bertahan hidup dengan bersembunyi di antara para vampir. Nikki menghabiskan seminggu memotret para vampir untuk mencari tahu siapa dia. Bisakah kamu melihat siapa yang sebenarnya manusia di foto-foto ini? Kamu bisa melihat pria ini di keempat foto. Di salah satu foto, dia sedang makan roti bawang putih. Dan di foto ini, kakinya terkena sinar matahari. Dia cuma berpura-pura jadi vampir. Nikki dan yang lainnya mencoba mengundang pria ini untuk bergabung dengan grup mereka. Pria itu senang dan bilang namanya adalah Douglas. Dia adalah seorang jurnalis yang mencari tempat aman bagi orang-orang. Dia menyarankan mereka membuat kata sandi yang hanya bisa diketahui oleh manusia. Mereka membuat kata sandi ini, I Sunao. Bisa tebak alasannya? Kalau kamu melihat pantulan kata ini di cermin, kamu akan melihat Wanusia. W-A-N-U-S-I-A. Kalau huruf W-nya dibalik, kamu akan mendapat kata manusia. Tapi cuma mereka yang terpantul di cermin yang bisa memecahkan teka-teki ini. Nikki dan teman-temannya menetap di kota ini. Bisakah kamu menebak rumah mana milik Nikki, tempat tinggal Peter dan Becky, dan rumah mana yang dipilih Douglas? Rumah pertama milik Peter dan Becky. Ada 2 sepeda di sebelahnya. Rumah kedua milik sang jurnalis. Apa kamu melihat perlengkapannya di sana? Dan rumah yang tersisa, rumah nomor 3, milik Nikki. Robbie pergi dalam perjalanan bisnis dan pulang sehari lebih awal. Dia menemukan istrinya di kamar sedang baca-baca. Apa menurutmu istri Robbie bohong kepadanya? Iya, pakaian istrinya terlalu berlebihan untuk baca-baca di malam hari. Dia juga tuh, ada kaki seseorang di bawah ranjangnya. Sekarang tugasmu adalah putuskan mana dari 2 orang berikut yang bersalah. Ini yang pertama. Intan dan Elisa nggak bisa renang musim panas ini, akhirnya mereka putuskan untuk belajar renang. Intan pergi ke sungai di dekat rumahnya, Elisa pergi ke danau dengan teman-temannya. Mereka berdua meloncat ke air sendirian. Siapa yang terancam bahaya lebih besar?
Jika dia tenggelam, tak akan ada orang di sekitar yang menolongnya. Air di sungai juga nggak stabil, jadi belajar renang di sana berbahaya. Nila dan Evi ingin ke pesta teman-teman sekelas mereka, tapi besok pagi mereka harus sekolah, jadi orang tua mereka melarang mereka pergi. Nila mau keluar lewat jendela kamarnya, dan Evi ingin menyelinap dari pintu belakang. Siapa yang nggak akan bisa sampai ke pesta malam ini? Evi yang paling mungkin gagal. Tindakan Nila cukup berisiko, tapi mungkin dia bisa berhasil. Ibu Evi ada di pojokan lagi baca-baca. Dia pasti akan ngelihat putrinya menyelinap. Hesti dan Anita berencana mau ke bioskop dengan teman-teman mereka malam ini. Sementara itu, mereka lagi menikmati hari yang panas. Siapa yang bakal gagal ke bioskop? Hesti, dia baru mau masak daging yang sudah lumayan lama kena sinar matahari. Kalau menunggu sampai sore, dia bisa keracunan makanan. Lily dan Cleo pergi liburan ke Yunani. Saat ini mereka mau meloncat dari tebing. Siapa yang terancam bahaya? Lily, ada bebatuan di bawah tebing tempat dia mau meloncat. Nova menyuruh putrinya tinggal di rumah dan belajar, bukan pergi ke pesta ulang tahun teman-temannya. Putri Lily harus tinggal sepanjang hari di kamar, bukan pergi ke bioskop. Para remaja itu turun untuk makan malam jam 19. Orang tua mana yang nggak nyadar kalau dibohongi? Nova, saat ini hujan dan rambut putrinya basah, artinya dia dari luar dan bukan tinggal di kamarnya. Betty dan Lily lagi bergembira di luar saat liburan musim dingin mereka. Betty lagi belajar skating di danau dan Lily main ski di hutan. Siapa yang kurang cerdas? Betty, es di atas danau retak dan di sekitarnya nggak ada orang yang bisa menolongnya. Willy dan Dani lagi berkendara ke tempat kerja, mereka sudah sangat terlambat. Siapa yang melakukan kesalahan besar? Dani, dia berkendara jauh melebihi batas kecepatan. Seluruh uang dari bank kota dirampok di siang bolong tanpa diketahui siapapun. Ruang tempat penyimpanan uang ditemukan kosong melompong, kecuali sebuah catatan bertuliskan 7718. Polisi menahan 3 penjahat paling kenamaan di kota itu, Bill, Donnie, dan Alex. Masalahnya mereka nggak tahu yang mana perampoknya karena nggak menemukan satupun sidik jari. Apa keputusanmu, detektif? Kalau kertas itu kamu balik, angka-angka tersebut akan berubah menjadi sebuah nama. Bill, pasti kali ini dia perampoknya. Pas sebelum matahari terbenam, seorang anak petani ditangkap di istana raja. Raja sangat murka dan gak mau melepasnya begitu saja. Dia suka semua jenis teka-teki dan memberi kesempatan bocah itu untuk lolos. Raja bertitah, bocah itu boleh keluar lewat pintu manapun dari ketiga pintu yang ada, dan kalau tetap selamat, dia akan bebas. Di balik pintu pertama ada periuk besar berisi air yang baru mendidih di pagi hari. Di balik pintu kedua, ada 3 singa lapar. Di balik pintu ketiga, ada kebakaran yang mengamuk. Bocah itu memilih dan berhasil lolos. Pintu mana yang dia lewati? Dia melewati pintu pertama. Jika air dididihkan di pagi hari sampai matahari terbenam, air itu sudah hampir nggak hangat lagi. Bu Nina, seorang ibu dengan 4 anak pergi bekerja. Dia meninggalkan uang kertas 50.000 di meja dapur untuk dipakai belanja Teti, putri tertua Bu Nina. Agak siangan Teti bilang ke ibunya bahwa dia nggak bisa menemukan uang itu. Bu Nina menyuruhnya mencari dan Teti menanyai tiap saudaranya. Rina ngechat,
Uang itu ada di sana, aku nggak nyentuh. Hana ngechat, ku taruh di bawah piring biar nggak tertiup angin. Della ngechat, periksa tempat sampah dong, di sana ada setumpuk surat kemarin. Aku udah buang, mungkin uangnya di sana. Siapa yang mengambil uang itu? Pasti Della. Ketika Bu Nina menaruh uang itu, di meja nggak ada surat, jadi Della cuma mengarang cerita. Ruri dan Oti melewatkan musim panas mereka di pedesaan. Mereka suka jalan-jalan jauh dan menjelajah lingkungan. Suatu hari mereka menemukan hotel terbengkalai dan berjalan masuk. Semua yang di sana hancur dan pecahan kacanya berserakan. Tadi mereka berfoto beberapa kali dan saat ini sedang melihat foto-foto itu di rumah. Salah satu dari foto-foto itu bikin mereka takut. Foto yang mana dan kenapa? Mungkin yang ini. Lihat, ada cermin tapi nggak ada bayangan mereka di sana. Amalia dan Puspita adalah dua bersaudari. Nenek mereka ngasih Amalia sebuah gelang dan mereka berdua menyukainya. Puspita mencuri gelang itu dari Amalia. Suatu ketika Amalia pulang dan melihat gelangnya hilang. Dia mengetuk pintu kamar saudarinya, lalu Puspita membuka pintu, tapi begitu melihat kalau itu saudarinya, Puspita menutupnya. Sebentar kemudian Amalia masuk dengan paksa ke kamar itu dan mulai menggeledah untuk mencari gelangnya. Tapi Amalia nggak menemukan dimanapun. Dalam perjalanan keluar, dia ingat sesuatu dan berhasil menemukan gelangnya. Di mana coba? Amalia ingat pada saat membuka pintu, Puspita memakai kaos. Kali berikutnya, Puspita sudah memakai kemeja lengan panjang. Gelang itu dipakainya dan tersembunyi di bawah lengan bajunya. Karena itu, Amalia nggak berhasil menemukannya di kamar. Penny terjaga di sebuah penjara bawah tanah. Dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada sebuah pintu. Penny mencoba membukanya, tapi terkunci. Ada 3 tombol. Di tombol 1 ada 3 lingkaran. Di tombol kedua ada sebuah segitiga. Di tombol ketiga ada sebuah segi 4. Dan 1 tombol akan membebaskan dia. 2 tombol lainnya akan mengunci pintu untuk selamanya. Ada catatan angka 1, 5, 7, 11. Tombol mana yang harus dia tekan untuk keluar? Mungkin kamu melihat sebuah jam pas di atas pintu dan ada alasan kenapa jam itu di sana. Jika kamu tarik garis penghubung antara angka 1, 5, 7, dan 11, kamu akan memperoleh angka berbentuk segi 4. Jadi Penny harus menekan tombol bergambar segi 4. Lukas, ahli waris seorang bangsawan kaya, mengunjungi sepupunya Ken untuk minum teh. Mereka sedang ngobrol tentang polo air ketika tiba-tiba Lukas berhenti bernapas. Ken menelpon dokter yang bilang bahwa Lukas telah diracun. Sebelumnya, kedua lelaki itu minum teh yang sama persis. Bagaimana Ken berhasil meracun sepupunya? Racunnya pasti ada di cangkir Lukas. Saat bibirnya menyentuh cangkir itu, mungkin dia menjilatnya. Ada sebuah kota di mana orang hanya boleh senang-senang dan makan permen. Tak seorang pun pernah membaca atau belajar. Bu Leli pulang dari hari yang panjang dan seru di sebuah klub. Ketiga putrinya melewatkan hari yang seru di rumah. Dia bertanya apa yang telah mereka kerjakan. Hana bilang dia nonton TV seharian. Ella bilang dia menghabiskan hari di wahana air. Alfa bilang dia dan teman-temannya melewatkan hari dengan maraton makan permen. Tapi Bu Leli tahu kalau salah satu putrinya bohong dan sebenarnya menghabiskan sepanjang hari dengan membaca. Siapa dia? Hana, lihat baik-baik buku-buku di mejanya ya. Kebanyakan jilid dan bukunya sempurna, tapi jilidan yang satu ini menekuk. Jadi, tadi Hana sudah membacanya. Seorang wanita menelpon polisi dan melapor bahwa dia telah dirampok. Inilah rekaman perkataannya.
Aku pergi ke toilet wanita untuk betulin make upku sebab aku lagi kencan. Tiba-tiba seseorang mendekatiku dari belakang dan memukul kepalaku dengan benda berat. Aku pingsan dan butuh waktu beberapa menit untuk sadar kembali. Saat ini aku masih merasa pusing. Aku nggak tahu kayak apa orang itu. Aku nggak melihat apapun. Tadi aku lagi betulin lipstikku. Polisi menolak mengisi laporan dan menyuruh wanita itu pulang. Kenapa? Jika wanita itu sedang betulin lipstik, pasti dia melihat cermin besar yang ada di tiap toilet. Tak seorang pun bisa mendekatinya dari belakang tanpa dia ketahui. Mungkin dia bohong dan cuma ngarang seluruh cerita itu. Seorang pemilik kafe es teh telah melapor bahwa seseorang telah mencuri seluruh uang saat dia pergi selama 2 menit. Polisi menginterogasi 3 pembeli. Tata, seorang remaja, bilang bahwa dia sedang mendengar musik dan sibuk dengan urusannya sendiri. Carlos, seorang pria parubaya, bilang dia baru saja tiba beberapa menit sebelumnya dan gak melihat apapun. Sekar, seorang dokter, bilang dia lagi fokus ke buku dan minumannya dan gak lihat apapun. Siapa yang bersalah? Carlos bilang dia baru saja datang, tapi lihat, es dalam minumannya telah meleleh tuh. Dia pasti sudah di sana lumayan lama, bukan cuma beberapa menit. Dua besti, Emma dan Luna, datang ke salon mahal untuk ganti penampilan. Awalnya si admin bilang cuma ada 1 penata rambut. Tapi setelah teleponan, dia bilang dia nemu 1 penata rambut lagi. Asik, akhirnya dua besti ini bisa nyalon barengan. Tapi selama nyalon, mereka tahu kalau salah satu penata rambut mereka ternyata palsu. Kira-kira yang mana ya? Kedua penata rambut ini emang megang gunting biasa, tapi yang di sebelah kiri bawa semprotan serangga tuh. Kok dia nggak pakai hairspray aja sih? Pasti ada yang nggak beres. Manda dan adiknya Aldi lagi nyari jamur di tengah hutan, tapi tahu-tahu mereka malah bertengkar. Aldi jadi ngambek dan ninggalin kakaknya. Setelah beberapa menit, Manda mulai nyari Aldi. Dia masih marah sih, tapi juga khawatir. Gak lama kemudian, cewek itu sampai di sungai kecil. Dia ngeliat bapak-bapak lagi duduk di pinggir sungai. "Bapak ngeliat cowok ABG lewat sini nggak?" tanya Manda. "Iya, dia tadi naik perahu untuk nyeberang sungai." Tapi Manda nggak percaya sama bapak itu. Kenapa bisa gitu? Perahunya emang ada di seberang sungai, tapi dayungnya ada di samping bapak itu. Gimana cara Aldi nyeberang sungai tanpa dayung kan? 3 napi ini lagi nyantap makan malam dalam satu meja. Ternyata salah satu dari mereka tajir melintir. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pasti bukan cowok yang makan steak dan udang di sebelah kiri. Di bajunya ada label kecil bertuliskan koki. Dan dia suka nyiapin makanan spesial sebelum dia makan besar. Cowok yang pakai perhiasan ini emang ngeliatin kalau dia kaya. Tapi di dalam penjara, nilai perhiasan gak seberapa. Jadi yang tajir melintir pasti cowok ketiga. Di dalam penjara, orang kaya kelihatan biasa-biasa aja. Biar gak jadi sasaran empuk para napi lain. Makanya dia gak nunjukin harta atau statusnya. Di hari Jumat, semua murid udah ada di dalam kelas untuk ikut ujian akhir semester. Tapi Bu Guru dapat info kalau salah satu dari mereka bakal nyontek. Apa kamu tahu yang mana? Perhatiin semua detailnya ya. Murid C, dia kayak lagi nginget-nginget materi yang udah dia baca. Padahal contekannya udah ditulis di lengan kirinya. Malam-malam gini, Martha melintasi sekitaran taman di dekat rumahnya. Kondisi di situ sangat lengang dan gelap. Tiba-tiba ada yang ngerebut tasnya dari belakang, kemudian kabur. Martha pun langsung mengejarnya. Dia yakin pelakunya seorang cewek, tapi dia nggak ngelihat penampilan dan baju cewek itu. Si pelaku kabur menuju gedung sekolah, dan setelah Martha nyusul, dia ngelihat 3 guru di dalam gedung.
Setelah mengamati ketiganya lebih dekat, Martha tahu siapa yang udah ngerampas tasnya. Apa kamu juga bisa nebak pelakunya? Cewek yang di tengah gak bakal bisa lari karena kakinya dipasangi gips. Cewek yang di kanan gak bawa apa-apa. Gimana dia bisa ngumpetin tas Martha secepat itu? Tapi cewek yang di kiri ini nenteng tas belanja di bahunya. Guru beneran gak akan bawa tas begituan ke dalam kelas kan? Wah, pasti dia tuh yang udah ngambil tas Martha. Johnny diam-diam keluar rumah malam-malam buat ngapelin pacarnya. Padahal cowok itu udah pelan-pelan banget biar gak ketahuan. Tapi keluarganya tetap aja ngeliat dia. Mereka tahu Johnny bakal pulang larut malam. Jadi mereka bikin taruhan. Orang pertama yang ngeliat Johnny saat dia manjat pagar rumah bakal jadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, dia nggak perlu beres-beres rumah selama seminggu. Papa Johnny nyalain TV biar nggak ketiduran. Kakeknya duduk di ruang tengah sambil baca buku. Nenek Johnny milih sibuk di dapur sambil bikin pizza. Sedangkan Mama Johnny masuk ke kamarnya, duduk di lantai, kemudian bermeditasi. Siapa orang pertama yang bakal ngeliat Johnny pulang? Mama Johnny. Matanya bakal terbiasa dengan suasana gelap, jadi penglihatannya akan lebih tajam. Amati gambar ini baik-baik ya. Menurutmu siapa nih yang berasal dari masa depan? Di zaman batu masih belum ada senter kan? Jadi jawabannya pasti orang ini. Di kerajaan laut, Sasa ketemu Neptunus. Dia lagi duduk di singgasana ditemani 3 putri duyung. Neptunus minta Sasa untuk ngembaliin kalung mutiara istrinya yang baru aja hilang. Dia kebetulan nemu kalung itu di area pantai. Tapi putri duyung mana nih yang jadi istri Neptunus? Bantuin Sasa buat ngembaliin kalung itu dong. Putri duyung ketiga, cuma dia yang pakai cincin tunangan. Lisa berprofesi sebagai model terkenal. Dia ditemukan pingsan di ruang gantinya saat sesi pemotretan. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena alergi parah. Tapi saat Lisa sadar, dia terus-terusan bilang kalau dia belum makan seharian. Sang manajer jadi khawatir banget sama kondisinya. Dan dia mulai nanyain orang-orang di sekitar Lisa. Penata gaya Lisa bilang dia cuma make upin Lisa dan gak sempat ngeliat Lisa makan. Petugas kebersihan bilang dia ngebersihin ruang ganti dengan produk organik yang gak bikin alergi. Saingan utama Lisa, Nora, bilang dia cuma nonton pemotretan seharian full, tapi dia gak tahu menau soal kejadian itu. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Si penata gaya. Saat itu, Lisa cuma bisa nelen lipstik. Di tengah malam, Pak Dennis terbangun oleh dentuman keras. Salah satu anaknya pasti udah keluar, padahal mereka nggak boleh keluyuran malam-malam. Pria itu langsung ngecek kamar anak-anaknya, tapi Karina, Ratih, dan Derry masih tidur nyenyak. Perhatiin anak-anak ini dan cari tahu siapa yang diam-diam keluar dari rumah. Ratih, di balik gorden ada sepatu kotor tuh, dan di bawah kasurnya ada kentang goreng nyecer. Bella mau jalan-jalan dengan naik kereta. Suhu di dalam gerbong lagi ngebul-ngebulnya. Jadi dia ngelepas gelang emasnya yang berhias. Lalu dia naruh gelang itu di meja kecil yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, kereta memasuki terowongan dan suasananya langsung jadi gelap gulita. Dan setelah keretanya keluar terowongan, gelang tadi udah hilang. Oh no! Bella jadi kaget banget. Ada yang nyuri gelangku. Di dekat tempat duduknya cuma ada 3 penumpang lain. Helena bilang, tadi dia sempat ketiduran. Rina lagi baca buku dengan gadgetnya. Sedangkan Gary udah pergi ke toilet sebelum kereta itu masuk terowongan. Siapa yang udah nyuri gelang Bella? Helena. Tadi lengan bajunya digulung, tapi kemudian dia ngelepas gulungan bajunya untuk ngumpetin gelang itu.
Sarah beli es krim di hari Sabtu, tapi dia nggak mau ngebocorin rasanya. Saat dia bangun tidur di hari Minggu, es krimnya udah lenyap. Kemudian dia nanyain semua orang di rumah soal es krim itu. Jimmy bilang dia berangkat kerja sejak pagi dan nggak lihat ada es krim. Myrna bilang dia pengen makan es krim karamel di sore harinya, tapi saat itu dia nggak bisa menikmatinya. Johan nggak tahu menau soal es krim itu, dan dia nggak pengen nyobain. Waduh, jadi siapa nih yang udah makan es krim Sarah? Myrna, Sarah nggak ngasih tahu rasa es krim itu kan? Tapi kok Myrna bisa yakin banget kalau es krim itu rasa karamel? Apa kamu bisa nebak putri duyung yang asli di gambar ini? Dia cowok, jadi nggak mungkin jadi putri duyung. Cewek di sebelah kanan lagi berjemur dan kakinya nggak nyemplung ke air. Putri duyung nggak akan tahan dengan kondisi begitu karena dia bisa kering saat terkena cahaya matahari. Jadi, putri duyung yang asli pasti cewek ini. Supermarket ini beberapa kali mengalami kasus pencurian. Totalnya ada 3 kasus yang terjadi pada bulan Januari, April, dan Juni. Bahkan aksi si pelaku juga terekam kamera CCTV. Pak Satpam mulai merhatiin semua rekamannya dan ngeliat satu detail penting. Setelah itu, identitas si pelaku bisa kebongkar. Memangnya dia ngeliat apa sih? Ibu hamil. Pak Satpam yang jeli ini tahu kalau di bulan Januari, cewek itu hamil sekitar 6-7 bulan. Di bulan Juni, dia masih hamil juga tuh. Berarti cewek itu nggak beneran hamil, tapi dia lagi ngumpetin daging kalengan hasil curian. Perampok ini mau ngambil uang di bank setempat. Dia punya rencana jenius untuk nyamar jadi teller bank agar bisa masuk ke dalam berangkas. Saat sampai di dekat berangkas, dia ngeliat ada satpam yang berjaga di depan pintu. Wah, si perampok udah salah kalkulasi. Akhirnya dia ngumpet di dekat situ sambil merhatiin teller bank asli memasuki berangkas. Satpam itu bilang, 12. Si teller menjawab, 8. Kemudian masuk. Beberapa saat kemudian, teller lain mendekati pintu berangkas. Saat si satpam bilang 6, orang itu menjawab 4, lalu dibolehin masuk. Perampok itu melenggang ke arah satpam. Saat si satpam bilang 10, dia jawab 5. Tapi perampok itu malah langsung ditangkap. Kenapa jawabannya salah ya? Emang yang benar angka berapa sih? Untuk menjawab pertanyaan si satpam, dia perlu ngitung jumlah angka yang disebutin. Angka 12 punya 8 huruf. Jadi jawabannya 8. Sedangkan 6 punya 4 huruf. Maka si teller perlu bilang 4. Kamu jadi tahu kan kalau si perampok seharusnya bilang 7? Ternyata dia nggak secerdik dugaannya tuh.